Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah pembunuhan sadis yang terjadi di negara Brazil pada tahun 1991. Oke, julukan dari misteri ini cukup unik menurut aku. Julukan misteri kali ini yaitu The Vampire of Niterói. Nah, kenapa namanya ini ada vampir-vampirnya? Kalian pasti juga penasaran kan? Oke, sebelum kita lanjut, dengerin aku. Lihat kiri kanan. Siapkan posisi terbaik kalian. Matikan lampu kalian dan welcome to Storytime. Pembunuhan kali ini didalangi oleh seorang pedofil, hebefilik, nekrofilik, dan kanibalistik. Dan tersangkanya yaitu Marcelo Diendret. Oke, kita panggillah dia ini sebagai Marcelo. Nah, sebelum kita masuk ke background Marcelo ini, aku mau kasih tahu dulu nih tentang apa itu pedofilik itu. Oke, pedofilik atau yang kita tahu sebagai pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu kepada anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun. Nah, kenapa aku bilang di sini ini dia tuh sebagai hebefilik, yang dimana hebefilik dan pedofilia ini mempunyai konotasi yang sama, tapi yang membedakannya itu yaitu secara umur. Kalau hebefilik itu nafsunya tuh terhadap anak-anak yang udah puber lah, yang berusia 12 tahun ke atas. Nah, itulah kenapa aku sebut Marcelo ini sebagai hebefilik juga, karena ada korbannya si Marcelo ini yang berusia 14 tahun ke atas. Si Marcelo ini juga dikenal sebagai nekrofilia dan kanibal. Nah, aku mau bahas lagi nih tentang nekrofilia ini. Walaupun sebelumnya di konten sebelumnya aku udah bahas juga tentang nekrofilia ini, aku mau kasih tahu bahwa nekrofilia ini gangguan seksual juga, yang dimana seseorang ini mempunyai daya tarik terhadap sebuah jasad. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa sih Marcelo ini identik banget dengan kejahatan, identik banget dengan kekerasan seksual. Kita masuk ke latar belakang Marcelo Diendret. Check this out. Marcelo Costa Diendret lahir pada tanggal 2 Januari 1967 di kota Rio de Janeiro, mantan rainbow yang menjadi maniak religius. Jadi nih, si Marcelo ini selalu mengiming korbannya yang notabene anak-anak dengan rayuan religius. Rayuan yang beratasnamakan Tuhan, guys. Jadi si Marcelo ini menjadi berita utama pada tahun 1992. Ketika dia mengaku melakukan pembunuhan besar-besaran selama 9 bulan, ia memperkosa dan membantai 14 anak laki-laki di daerah kumuh di Rio di desa Niterói. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kronologi dan latar belakang kenapa si Marcelo ini bisa membunuh, kita sedikit mengulas nih guys tentang tempat di mana si Marcelo ini dilahirkan. Si Marcelo ini dilahirkan di kota Rochinha, yang dimana Rochinha ini hidup jutaan anak tunawisma yang berkeliaran di sana. Tahun 90-an, kota Rochinha ini terkenal dengan kota yang sangat kumuh dan memiliki ribuan anak yang hidup di lingkaran anarki. Jadi anak-anak di situ tuh circle-nya itu kacau banget guys. Jadi anak-anak di sana itu makanan sehari-harinya itu udah terbiasa dengan copet, dan banyak juga yang bekerja sebagai kurir kokain di sana. Mereka ini terpaksa nih guys untuk mengambil pekerjaan sebagai kurir narkoba, ya karena memang untuk bertahan hidup di sana. Tapi ada juga di sana yang hidupnya normal. Tapi senormal-normalnya di sana kayaknya nggak layak untuk dikerjain sama anak-anak deh. Mereka di sana itu biasanya itu mengais makanan, terus menjual permen karet, nyemir sepatu, dan ngemis. Dan Rochinha ini mendapat dijulukan sebagai kota pembunuh karena memang kriminalitasnya yang tinggi di sana. Dan yang paling menyedihkan,
anak-anak di sana itu menjadi tumbal kekerasan oleh orang-orang dewasa di sana. Ya, itulah sedikit gambaran dari kota Rochinha, daerah yang kelam ya. Jadi buat kalian yang hidup di Indonesia dengan nyaman nih, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kalian punya. Dan ini adalah alasan pertama kenapa si Marcelo ini tega melakukan pembunuhan. Orang gimana nggak ngebunuh, orang circle-nya kayak gitu kan guys. Tapi ini menjadi menarik nih guys. Aku jadi tertarik nih guys untuk ngebaca lebih dalam tentang kota Rio ini. Oke, yang setuju bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Tumbuh miskin di permukiman Rochinha, masa kecil si Marcelo ini mempunyai nasib yang sama dengan anak-anak jalanan yang ada di sana. Yang hidup terbiasa dengan kekurangan makanan, gak ada air yang mengalir, dan pelecehan yang terus-menerus. Jadi dari kecil si Marcelo ini selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya. Lagi-lagi nih guys, lagi-lagi aku mendapatkan cerita tentang anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh keluarganya. Ya ini sering dianiaya oleh ayahnya. Jadi gini nih, aku selalu nyimpulin banget tentang perkembangan otak anak guys. Jadi kalau misalnya anak-anak ini udah mendapatkan kekerasan dari kecil, kebanyakan mempengaruhi perkembangan mentalnya nih guys. Dari beberapa kasus yang aku baca sih, awal dari mereka yang gak bisa ngontrol emosinya itu, ya karena emang dari kecilnya udah mendapati kekerasan. Nah ini juga yang dialami oleh Marcelo. Jadi ayahnya ini selain menganiaya Marcelo, ayahnya ini juga sering menganiaya ibunya. Selain memukul ini, ayahnya ini juga melakukan pelecehan seksual juga terhadap Marcelo. Nah kejadian ini rutin dialami sama si Marcelo sampai umurnya yang ke-10 tahun. Nah mungkin si Marcelo ini karena udah muak banget nih, akhirnya dia tuh kabur dari rumah. Dan dia itu mutusin untuk tinggal bersama kakek neneknya. Dia mulai sekolah di sana ya, tapi nggak mendapatkan prestasi yang baik. Nah alih-alih biar nggak dipukuli sama bapaknya, tapi ternyata pindah ke rumah neneknya itu malah makin parah nih guys. Jadi si Marcelo ini juga mendapatkan penganiayaan dari kakek neneknya yang berlangsung selama 4 tahun. Nah di umur 14 tahunnya, dia ini akhirnya cabut dari rumah neneknya. Karena memang di umurnya 14 tahun ini dia dikeluarin dari sekolah. Si Marcelo ini memutuskan untuk kembali lagi ke rumah orang tuanya. Karena memang perlakuan yang gak baik yang didapat si Marcelo ini sejak kecil, jadi di umur 14 tahunnya, dia memutuskan untuk menjual diri kepada orang dewasa. Nah ini yang aku bilang tadi kenapa dia disebut sebagai Rainboy. Jadi pekerjaan kotor ini diambil sama si Marcelo selama 2 tahun. Sampai akhirnya dia ini jatuh cinta sama pelanggannya di usia 16 tahun. Marcelo ini berhenti dari pekerjaannya cuma karena cinta sama cowok. Ini cowok sama cowok guys. Ya gitu. Jadi si Marcelo ini sama pacarnya ini atau cowoknya ini tinggal di satu atap. Nah pacarnya ini bernama Antonio Batista. Jadi si Antonio ini yang mengenalkan gereja universal, kerajaan Allah, dan mendukung si Marcelo ini untuk gabung di sana. Hingga akhirnya si Tony sama si Marcelo ini berpisah nih. Dan si Marcelo ini memutuskan untuk balik ke rumah keluarganya. Setahun berjalan, di umur 17 tahunnya, si Marcelo ini mencoba untuk memperkosa saudara laki-lakinya yang berumur 10 tahun. Jadi si Marcelo ini selalu merekam aksi pencabulannya itu. Nah pada saat si Marcelo ini mencabuli saudaranya, Marcelo ini gemar banget nih mendengar rekaman dari kejadian itu. Dan anehnya nih ya guys, dia itu dengerin itu bukan karena desahannya, tapi karena tangisan dari saudaranya itu. Gila gak sih? Orang seneng mendengar tangisan saudaranya sendiri. Orang mah seneng dengerin lagu gitu, lagu-lagu tausiah. Nah yang ini nih malah gemar mendengar tangisan dari saudaranya. Gokil. Dan seiring berjalannya waktu, Marcelo ini akhirnya meninggalkan prostitusi dan mencoba untuk mencari pekerjaan yang halal. Jadi dia ini akhirnya bekerja sebagai penyebar pamflet. Marcelo yang mengunjungi gereja selalu diberitahu oleh seorang pengkhotbah bahwa anak-anak akan ke surga ketika dia mati. Hal ini disalah tangkap oleh si Marcelo.
Dia berpikiran bahwa anak-anak yang mati dalam hal apapun akan masuk surga, termasuk kalau dibunuh gitu. Ya namanya si Marcelo ini nggak tamat sekolahnya, ya dia itu nggak bisa mencerna dengan baik lah apa kata pengkhotbah itu. Lah sekolah aja dikeluarin. Dan dari kejadian itu si Marcelo ini jadi bergairah banget nih untuk membunuh anak. Ini daripada aku baca terus nih, kita langsung masuk aja yuk ke kronologinya. Seperti apa yang udah aku bilang di awal, korbannya si Marcelo ini berjumlah 14 orang. Tetapi cuma ada 4 kasus nih yang bisa diungkap. Tapi aku sih udah cari dari beberapa sumber ya, tapi aku nggak nemuin nih 10 kasus lagi. Dan buat kalian yang nemuin, bisa kalian tulis di kolom komentar. Pembunuhan pertama ini terjadi pada bulan April 1991. Ketika dia pulang kerja dan melihat seorang anak laki-laki menjual permen di jalan. Jadi si Marcelo ini punya trik nih. Dari semua korbannya, dia itu selalu mengiming-imingi anak-anak itu dengan keagamaan. Dan juga yang pastinya uang. Ya namanya anak kecil dikasih duit ya. Jangan kan anak kecil nih, kita aja dikasih duit juga. Manget-manget juga. Jadi si Marcelo ini membawa bocah itu ke semak-semak dan mencoba untuk berhubungan intim dengan dia. Tapi bocah itu nolak nih. Hingga akhirnya si Marcelo ini menyerangnya dengan beberapa batu. Dia mencekik juga dan kemudian memperkosa dia akhirnya. Dari kejadian ini nih, si Marcelo ini bukannya nyesel ya, tapi dia ini malah bangga dengan apa yang dia lakuin. Karena dia yakin bahwa anak yang dibunuhnya ini pasti masuk surga. Dan dia itu tidak bisa menahan diri lagi untuk melakukan pembunuhan. Tapi nggak banyak yang dapat diungkap dari kronologi pembunuhan pertamanya Marcelo. Bahkan nggak ada satu sumber pun yang tahu nama korbannya. Itu sih yang aku tahu ya, yang aku cari. Dalam pembunuhan kedua, korbannya kali ini bernama Anderson Gomez. Kita panggil aja Gomez ya, biar sedikit gemes gitu. Kan Gomez. Jadi si Gomez ini berusia 11 tahun. Marcelo membunuh korban keduanya ini dengan batu. Hingga si Gomez ini tewas. Nah, di sini nih yang menurut aku gila nih. Si Marcelo ini nyediain mangkok, lalu mengambil darah si Gomez buat apa ya coba tebak? Buat diminum darahnya. Karena si Marcelo itu yakin bahwa darah anak-anak itu akan membuatnya awet muda. Gokil, awet muda, no. Klinik aja no. Gue rekomendasiin. Apa yang gue pakai, ayo coba tebak. Ntar ya. Kalau udah di endorse baru deh aku kasih tahu, oke? Dan dalam waktu 9 bulan, Marcelo memutuskan untuk membunuh banyak anak lainnya, termasuk Odair dos Santos. Marcelo ini bertemu Santos di sebuah halte bus dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya dengan iming-imingan memberi uang. Tapi ternyata nih, si Marcelo ini malah membawa si Santos ini ke semak-semak. Dan disitulah dia memperkosa si Santos. Dia ini nggak cuma memperkosa nih guys, dia ini mencekik si Santos sampai tewas. Setelah ngebunuh, dia pergi ke rumahnya dan meminjam parang kepada ibunya untuk kemudian kembali ke semak-semak dan memenggal kepala si Santos. Kan? Kelihatan kan? Otaknya nggak ada kan? Makanya sekolah. Canda guys. Dan di sini lagi-lagi diambil darahnya oleh si Marcelo untuk diminum. Nah ini dia nih yang di awal aku bilang The Vampire of Nitoroy. Karena memang si Marcelo ini gemar banget minum darah anak-anak. Minumnya aku tiap hari. Nah, dan korban terakhirnya yang diketahui bernama Ivan dan Atair. Kejadian ini bermula ketika Marcelo berjanji untuk memberikan mereka ini uang. Yang tadi aku bilang nih, yang namanya anak-anak lah pasti mau lah dikasih duit. Mereka ini percaya aja nih sama si Marcelo dan ngikutin si Marcelo ini ke pantai. Sesampainya di sana, Marcelo itu mencoba untuk mencium Ivan yang sedang tidur. Karena memang si Marcelo ini jatuh cinta sama si Ivan. Si Atair ini melihat saudaranya itu dicabuli oleh si Marcelo
dia itu langsung turun tangan. Dia itu memukul Marcelo yang sedang menciumi saudaranya. Hal ini membuat si Marcelo ini kesel nih, dan pada akhirnya membenturkan kepala si Altair ini ke batu dan memaksanya untuk menyaksikan saudaranya ini diperkosa dan dicekik sampai tewas. Astagfirullahaladzim. Dan diketahui si Marcelo ini cinta banget sama si Ivan. Karena si Ivan ini punya mata yang hijau dan mempunyai sifat yang pendiam. Kalau kita itu harus pakai softline dulu, baru bisa tuh hijau matanya. Kalau dia mah enggak, udah original. Kalau orang Brazil kalau misalnya matanya hijau mungkin biasa aja ya. Kalau orang Indonesia matanya hijau, lah mata duitan lah. Nah, setelah Ivan ini meninggal, jasadnya itu ditinggalin gitu aja tuh di sana. Marcelo membawa Altair ke tempat kerjanya, dan di momen itu si Altair ini berhasil cabut dari Marcelo. Dia berhasil kembali ke rumahnya, tapi Altair ini takut untuk cerita sama ibunya. Ya namanya juga anak-anak. Sampai pada suatu hari, akhirnya polisi mengetahui tentang pertemuan Altair dengan Marcelo. Akhirnya polisi menuju ke tempat kerjanya Marcelo dengan membawa Altair. Dan akhirnya si Marcelo ini ditangkap di tempat kerjanya di Copacabana. Pas ditangkap nih si Marcelo ini ngenyek nih. Marcelo ini mengatakan kalau misalnya dia itu emang menunggu polisi lah untuk nangkap. Karena dia mau ngejelasin kalau misalnya si Altair sama Marcelo itu sama-sama suka. Nah, kasihannya Altair ini adalah dia itu meninggal karena trauma. Nih bayangin ya anak kecil. Ada dua kemungkinan sih menurut aku. Kalau dia tertekan banget, kalau mentalnya nggak kuat-kuat banget, ya bakalan fatal kayak gini. Dan opsi keduanya, kalau misalnya emang dia tertekan banget, pasti mengalami gangguan mental juga nih ke depannya. Polisi akhirnya menggeledah rumah Marcelo, dan di sana polisi menemukan parang yang digunakan untuk memotong Santos. Dia akhirnya mengaku membunuh dan memperkosa anak-anak lain. Awalnya sih dia ngomong ke polisi kalau dia ini membunuh Ivan doang. Tetapi 2 bulan kemudian, akhirnya Marcelo mengaku bahwa dia telah membunuh 13 korban lainnya. Pada persidangan Marcelo ini dinyatakan gila pada tanggal 26 April 1993. Marcelo ditempatkan di rumah sakit jiwa di Heitor Carrillo di Rio. Dia selalu dievaluasi setiap tahun hingga Marcelo akhirnya benar-benar dinyatakan gila. Januari 1997, Marcelo ini berhasil kabur dari rumah sakit ketika seorang penjaga nggak sengaja ngebiarin pintu kebuka. Gregetan banget nih sama yang jaga nih. Pintu aja nggak kejaga sama dia, apalagi perasaan. Di dalam pelariannya, Marcelo ini berhasil lari selama 12 hari. Tapi polisi akhirnya berhasil mengejarnya di kota Guraciaba, di timur laut negara bagian Ceará. Bayangin nih guys, dia lari dari rumah sakit jiwa itu, jaraknya tahu berapa? 3000 km. Gila tuh Marcelo, ya Allah kenapa sih kayak gini banget nasibnya. Nah dalam sebuah interogasinya, Marcelo sempat berkata, saya tidak memperhatikan apakah dia itu hidup atau mati. Ketika saya memperkosanya, itu tidak dapat memuaskan saya. Saya meremas tenggorokannya sekali lagi untuk memastikan jiwanya pergi ke surga. Sadisme masuk ke dalam kepalaku. Aku akhirnya membunuh beberapa dari mereka, dan aku pun tidak ingat baik wajah mereka. Dari 16 April sampai Desember 1991, Marcelo berhasil membunuh 14 korban. Oke guys, di tengah aksi pembunuhannya, sebenarnya Marcelo ini taat pergi ke gereja. Tapi yang tadi aku bilang tuh, dia ini salah nangkep. Dia itu menafsirkan bahwa semua anak yang mati dalam hal apapun pasti masuk surga. Dalam hal ini, Marcelo korbannya itu selalu laki-laki. Dia ini beranggapan bahwa anak laki-laki itu lebih cantik dari perempuan. Ya namanya juga sedeng. Hingga sekarang, Marcelo itu tinggal di rumah sakit jiwa di Henrique Roxo di Rio de Janeiro. Oke guys, itu dia rangkuman cerita dari Marcelo Dienreid. Dan buat kalian yang mempunyai masukan-masukan cerita dari yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa terus support aku ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak banget kekurangan. Tapi insya Allah setiap masukan aku mencoba untuk memperbaiki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Coba perhatikan lagi.
kanan kiri kalian.